Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati G. dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Teman-teman, jadi adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai bentuk pemenuhan tugas dari Bapak Suwardi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Kemasyarakatan di Indonesia. Jadi teman-teman, pada tugas kali ini saya akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 pada aspek ekonomi dan sosial di masyarakat. Pembahasannya, silakan simak PowerPoint dan poster berikut ini. Silakan perhatikan PowerPoint ini. Ini sampul. Nah, di sini penjelasannya dampak pandemi COVID-19 pada aspek sosial dan ekonomi. Nah, berbicara tentang pandemi COVID-19, tentunya tak ada yang kedengaran asing dan justru lebih familiar di telinga masyarakat dunia. Sejak akhir tahun 2019, coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 mulai mewabah di negeri Wuhan, Cina. Sejak saat itu pula, kehidupan masyarakat perlahan berubah. Awalnya masyarakat mengira pandemi ini adalah wabah penyakit biasa sejenis flu burung. Masyarakat pun hanya menyepelekan persoalan tersebut hingga akhirnya pandemi ini mewabah ke seluruh penjuru dunia. Barulah timbul rasa kekhawatiran dan was-was di masyarakat akan pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi corona ini, kehidupan masyarakat dunia seakan mengalami reformasi yang cukup signifikan. Karena pandemi virus ini adalah salah satu virus yang penularannya sangat cepat dan menular melalui bagian-bagian indera seperti mata, mulut, hidung, dan lain-lain. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk selalu menggunakan masker serta alat pelindung lainnya saat akan keluar rumah. Hal inilah yang kemudian merubah tatanan kehidupan baru masyarakat dunia. Pembahasan di sini, saya lebih mengerucutkan dampak pandemi COVID-19 di sudut kecil negara Indonesia, lebih tepatnya di Malino, Kabupaten Goa. Adapun dampak pandemi ini diuraikan sebagai berikut. Di sini pertama, dampak sosial kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi virus corona ini, pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong membuat beberapa posko pemeriksaan di sejumlah titik yang menjadi akses keluar masuk warga di wilayah Kecamatan Tinggi Moncong tersebut. Pemerintah menghimbau untuk mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah. Kedua, dampak sosial ekonomi di masyarakat. Sejumlah tempat wisata di Malino ditutup untuk mengurangi para wisatawan dan pengunjung melakukan aktivitas yang dapat memicu adanya keramaian. Sejumlah warga mengatakan dengan ditutupnya tempat wisata, pendapatan mereka menurun drastis. Ini gambar hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa. Selanjutnya, dampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dampak virus corona pada sektor ekonomi, khususnya di bidang pertanian, tidak mempengaruhi aktivitas warga di RW Kasomberang. Mereka mengatakan bahwa bajikangang mate cera boyakanre, namate meko landri kacipurang. Artinya, lebih baik kami nanti mati karena terkena virus saat mencari nafkah daripada kami mati dalam keadaan lapar. Ini menandakan bahwa perlunya perhatian dari pemerintah pada sektor ekonomi demi kelangsungan hidup di RW Kasomberang. Kita lihat gambar pertama. Seorang yang sedang bertani. Selanjutnya, salah satu warga yang sedang melakukan transaksi jual beli di Pasar Majanang.
sejumlah sekolah untuk sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari keramaian. Seperti salah satu contohnya, sekolah di RW Kasomberang, tepatnya di Madrasah Sanamia Ulil Albab Bawakaraeng, tutup untuk sementara waktu. Selanjutnya, sesuai kesepakatan warga, di RW Kasomberang tetap melaksanakan sholat Jumat. Seperti yang terlihat pada gambar, salah satu warga yang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, adapun upaya yang dilakukan pemerintah dan warga, yaitu yang pertama, melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik yang memicu keramaian, salah satunya adalah masjid. Selain itu, warga diwajibkan memakai masker saat hendak keluar rumah. Selanjutnya, warga dihimbau untuk melakukan physical distancing. Nah, terakhir, karena wabah pandemi COVID-19 ini melumpuhkan perekonomian warga, sehingga pemerintah di Kabupaten Goa melakukan pembagian sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Selain itu, dari beberapa dampak di atas, berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat, mengiakan dampak yang terjadi pada kehidupan dan perekonomian mereka. Hal serupa pun terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pula dari berbagai jurnal dan referensi yang telah saya baca di berbagai media, membuktikan hal yang demikian, bahwa dengan mewabahnya pandemi global ini, menuntut setiap negara untuk membuat tatanan kehidupan baru dalam kesehariannya. Untuk itu, kemudian beberapa pemerintah di berbagai negara telah memberlakukan new normal di negara masing-masing. Selain itu, untuk memperoleh data, namun karena untuk saat ini dilarang keluar rumah, jadi saya menggunakan metode angket untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terkait dampak pandemi ini. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link yang tertera. Selain itu, untuk mengetahui pandemi secara global, maka melalui jurnal bisa dilihat salah satu contoh jurnal dengan mengklik link yang tertera. Nah, kesimpulan. Dengan hadirnya virus corona ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dunia. Paling signifikan yang terjadi adalah banyaknya segala akses yang dapat memicu keramaian ditutup, sehingga membuat mata pencarian penduduk dunia terancam. Nah, teman-teman sekalian, adapun langkah yang paling penting untuk saat ini dilakukan adalah tetap menjaga metabolisme dan kesehatan tubuh dan tetap di rumah aja jika tidak terlalu penting. Ini menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai virus corona ini. Nah, di sini ada poster, ayo bersama hentikan penyebar virus corona. Ikuti anjuran di bawah ini. Rajin cuci tangan. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sesaat setelah keluar rumah. 3. Hindari tempat yang ramai dan kontak dengan siapapun yang mengalami demam atau batuk. Selanjutnya, tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak sehat. 3. Jika Anda menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, segera minta pertolongan medis, tetapi teleponlah terlebih dahulu. Terakhir, dapatkan informasi dari sumber terpercaya dan jangan mudah percaya berita-berita di media sosial. Sekian. Baik, demikianlah
penjelasan PowerPoint dan poster terkait dampak pandemi COVID-19 pada aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Semoga bermanfaat untuk saya dan si pendengar. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.